from The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program RBT Top Net. Baik kawan RBT, kembali lagi di RBT Talk 9 edisi Rabu 22 Januari 2020 membahas tema mengawal independensi dan integritas penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Kota di Riau dengan narasumber yang pertama Bapak Nugroho Noto Susanto, Komisioner KPU Riau, juga ada Bapak Rusidi Rusdan, SAG MPDI selaku Ketua Bawaslu Riau, dan Bapak Anas Rizaldi, SIPMA selaku Sekretaris Eksekutif Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer LKSPK. Nah, tadi kita sudah mendengarkan di segmen pertama mengenai beberapa hal terkait regulasi dan juga kebijakan-kebijakan ataupun perilaku dari masing-masing penyelenggara pemilu. Idealnya seperti apa tadi kita sudah bahas. Kita juga ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Anas selaku lembaga yang memang konsentrasi membahas persoalan sosial politik kontemporer. Nah, ini seperti apa melihat kasus, mungkin ini kasus yang cukup besar begitu ya. Sebenarnya kan kasus ini juga pelanggaran kode etik banyak terjadi beberapa pelaksanaan pilkada dan pemilu sebelumnya. Ini kasus besar yang melibatkan komisioner KPU RI. Ini kan lembaga paling tinggi begitu ya penyelenggara pemilu. Ini apakah memang Pak Anas melihat ini memang tadi aku juga pernah tadi saya sampaikan, apakah memang ini tindakan personal murni atau memang ada celah, ada ruang di regulasi pelaksanaan pemilu ataupun pilkada ataupun pemilihan namanya, yang memungkinkan seseorang penyelenggara pemilu itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi seperti kita sampaikan bahwasanya menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan wewenang untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik. Baik, terima kasih Bung Billy. Salam terutama kepada Mas Nogi di sini bersama kita. Salam juga kepada Bapak Rusdan. Kita sebagai komunitas masyarakat sipil sebenarnya melihat kasus ini adalah sebagai sebuah pukulan ya bagi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia ini secara umum. Yang pasti memang meskipun ini by case, tapi tetap memiliki efek kepada kepercayaan distrust lah dari masyarakat. Meskipun memang distrust ini dalam skala yang mungkin bisa dilihat tidak begitu besar, bisa justifikasi itu bisa kita lihat nanti ketika dalam proses atau hasil dari pilkada ini. Ini kan KPU RI, KPRI ini artinya ini kan lembaga paling tinggi, artinya masyarakat akan berpikir lembaga tinggi saja yang menjadi penyelenggara pemilu itu bisa melakukan hal demikian, apalagi di tingkat bawah. Nah, ini artinya ini akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, bertanya apakah memang nanti penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, kota akan bahasanya akan lebih mudah melakukan itu karena tingkat pusat saja bisa melakukan seperti itu. Ya, kalau yang itu kan kita kembali lagi tadi kepada statement dari Mas Nugi bahwa jangan gara-gara nilai setitik rusak susu belanga. Jadi secara kelembagaan Indonesia ini kan memiliki electoral management body ini kan sangat luar biasa. Mungkin salah satunya di dunia yang memiliki 3 lembaga dalam sebuah naungan IMB. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Secara aturan tadi juga telah disampaikan cukup luar biasa. Sejarah perkembangan peraturan mengenai pemilu ini juga berkembang seperti itu kan. Ada proses penyempurnaan semacam. Itu kan juga terjadi. Dan dalam hal semacam ini yang perlu kita sebagai masyarakat sipil juga tidak bisa langsung menjudge seperti itu. Ini kan by case. Saya percaya bahwa inilah by case. Hanya saja memang ini kan kasusnya kan nasional. Sehingga ketika memang kasusnya di nasional kan belum tentu rekan-rekan di daerah ini kan akan melakukan hal yang sama. Makanya masyarakat ini juga kita mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai kita melihat bahwa ini levelnya nasional saja telah bisa melakukan hal yang semacam ini, apalagi di daerah. Tapi hanya saja memang perlu diketahui bahwa potensi penyalahgunaan sikap yang memang atau prinsip yang telah diatur rinci dalam peraturan penyelenggara pemilu itu juga bisa saja tidak melekat
pada individu dan dia sebenarnya melekat pada kelembagaan. Tapi bisa jadi ya, mungkin karena kasus ini salah satu indikator misalnya soal integritas. Tadi Pak Rusdi sudah menyatakan ya dalam proses seleksi kita seleksi semua bla bla segala macam lengkap. Namun kontrol kita terhadap ini kan ranahnya udah masuk ranah politis. Jadi seperti itu. Kasus-kasus semacam ini kan kasusnya kan sifatnya kan sangat politis dan individual. Kita tidak bisa menjustifikasi lembaga yang bermain di sini. Ketika emang ini kita menjustifikasi sebagai lembaga yang bermain, maka tadi Mas Nugi telah menyinggung sedikit soal misalnya malpraktis seperti itu. Malpraktis ini kan kalau kita bisa pahami bahwa ini kan apa ya, lembaga yang bermain. Tapi dalam kasus ini kan bukan lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran, tapi kan ini baikis dan itu individual. Dan kemudian telah diambil keputusan oleh penyelenggara pemilu yang lain, misalnya DKPP. Toh kalau tadi udah jelaskan Mas Bung Billy juga telah menjelaskan beberapa data fakta bagaimana kemudian dari sekian banyak kasus DKPP. DKPP sendiri kan telah mengeluarkan juga bahwa dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, mungkin per 1.000 kasus yang dilaporkan 50%-nya itu adalah bisa dilanjutkan dalam tahapan proses. Dan setelah diproses 50%-nya lagi terbukti. Berarti kan sangat kecil persentase bahwa penyelenggara pemilu ini menyalahkan fungsi dan wewenang mereka seperti itu. Hanya saja temuan kita misalnya beberapa kali riset di lapangan, memang potensi itu sangat memungkinkan pada level penyelenggara yang sifatnya ad hoc. Godaan politiknya luar biasa karena mereka langsung di lapangan berhadapan dengan kalau pemilu caleg misalnya atau tim sesnya. Tapi setelah kita wawancarai, setelah kita dalami, banyak juga dari mereka yang memang sudah sangat paham dan mengerti betul tentang tugas dan fungsi mereka. Artinya kita melihat peluang terbesar itu dilakukan oleh justru penyelenggara ad hoc seperti PPK, PPS, Panwas dan sebagainya begitu ya, tingkat bawah. Bukan mereka yang melakukan, tapi mereka mendapat mereka memungkinkan dipaksa atau misalnya diajak seperti itu. Berbeda kalau di level-level komisioner misalnya. Kalau yang kasus ini kan sangat baikis dan tingkat politiknya kan sangat tinggi. Tapi kalau kita melihat di tataran penyelenggara pemilu di tingkat bawah, itu sebenarnya yang paling riskan. Karena memang seperti tadi misalnya ad hoc ada KPPS, BPS, BPK misalnya. Mereka ini kan cenderung mendapat ajakan, dan itu memang banyak temuan di lapangan. Hanya saja memang selama ini dari mereka sendiri juga membentengi diri itu. Mereka sudah pasti kan mendapat pembekalan seperti itu kan dari penyelenggara pemilu kan, sudah mendapat pembekalan pelatihan bahwa apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana tupoksi kita segala macam. Tapi mereka mengakui bahwa potensi itu besar hadirnya dari caleg sendiri, bahkan dari tim ses sendiri. Dan tawaran lebih besar ya daripada honor. Ya, honor itu juga menjadi bagian Mas Nugi misalnya. Temuan kita juga mengatakan itu di Kota Pekanbaru, temuan di pemilu yang kemarin ketika kami juga bekerjasama dengan lembaga KPU provinsi dalam hal riset partisipasi. Jadi rekan-rekan di tingkat ad hoc ini juga mereka ya mengalami hal semacam itu. Ada tawaran-tawaran dari yang menggiurkan, tapi hanya saja mereka memang udah saya pengakuan mereka sudah taat terhadap hukum. Mereka sadar konsekuensi ketika mereka melakukan ini, maka mereka akan berhadapan dengan hukum. Nah, ini yang saya satu sisi memang menganggap ini adalah sebuah kemajuan ya terhadap pembangunan pengawasan di tingkat internal kelembagaan misalnya. Tapi kita ulangi lagi kepada kasus ini misalnya. Harapan kami dari lembaga civil society misalnya, janganlah terlalu kita menghakimi bahwa kasus ini adalah sebagai satu-satunya kasus yang kemudian bisa meruntuhkan apa yang sudah selama ini kita bangun berdemokrasi misalnya dalam sistem elektoral misalnya. Kita runtuhkan dengan satu kasus yang semacam ini kan sangat disayangkan. Tadi Mas Nugi, Pak Rusdi sudah mengatakan bahwa perkembangan ini luar biasa. Kita sudah membangun ini jauh-jauh hari dengan berbagai polemik dan dinamika.
kemudian bisa sampai pada hal yang sejauh ini seperti itu. Artinya kasus ini merupakan peringatan ya bagi penyelenggara pemilu ini peringatan sebuah begitu peringatan ya. lah. Jangan ditanggap sebagai peluang begitu ya. Iya. Kita melihat pilkada serentak nanti di Riau seperti apa? Ada Kalau pilkada ini kan sifatnya kan sebenarnya kalau kita melihat logik pilkada ini kan sebenarnya kan pendalaman demokrasi nih. Dulu kan tidak ada. Awalnya kan 2005-2006 kalau tidak salah pilkada berawal. Ini kan pendalaman demokrasi. Jadi masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin sendiri yang selama ini mungkin dianggap patronnya kan sangat nasional. Sekarang masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin untuk selera masing-masing yang mampu menjawantahkan bahwa keinginan daerah itu apa segala macam membangun daerah. Namun hanya saja kita melihat bahwa sebagai lembaga civil society ini bukan persoalan penyelenggaraannya yang bermasalah. Tapi kemudian yang bermasalah adalah hasil dari beberapa pilkada ini tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, dan ini sebenarnya pukulan dan sindiran seharusnya kepada partai politik, bukan kepada proses atau pihak penyelenggara pemilu. Nah, ada ukuran-ukuran sukses atau tidaknya sebuah penyelenggara pemilu dilakukan misalnya. Tadi juga dijelaskan oleh Mas Nugi dan itu kan diatur dalam undang-undang misalnya semacam. Dan itu ya sudah terlaksana selama macam. Hanya saja masyarakat di daerah ini, masyarakat di akar rumput, mereka melihat bahwa pilkada ini sebenarnya tidak melahirkan pemimpin yang sesuai harapan. Mereka sadar bahwa ini hanya sebatas sirkulasi elit. Artinya Pak Anas masih optimis melihat pilkada serentak ini akan berjalan sesuai dengan asas pemilu. Saya sangat optimis. Saya sangat optimis. Saya sangat optimis soal itu. Baik. Ke Mas Nugi lagi, Mas Nugi. Apa sih upaya KPU? Kalau tadi Pak Rusidi sudah bilang akan melakukan salah satunya dengan memperketat seleksi begitu ya, perekrutan petugas-petugas pengawasan. Nah, KPU sendiri apa yang akan dilakukan nantinya? Ini kan juga dalam proses perekrutan juga kalau nggak salah nih tingkat KPU kabupaten kota yang melakukan pilkada. Untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya ya seperti Pak Anas tadi lah, ini masih kita beri kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Toh itu by case begitu ya, satu kasus yang mungkin jadi pelajaran peringatan dan itu tidak bisa digeneralisasikan. Mungkin untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya pilkada ini akan berlangsung adil, jujur. Baik, saya sepakat dengan Bang Rusudi dan Bang Anas bahwa jangan sampai kita mengeneralisasi ya. Apalagi konteksnya pemilu dan pemilihan itu adalah politik. Yang namanya politik pasti ada relasi kuasa ya yang selalu diperebutkan. Maka tarik ulur dan sebagainya macamnya itu selalu terjadi. Jangankan dalam konteks yang seperti itu, di dalam konteks-konteks yang biasa saja itu malpraktik sering terjadi gitu. Saya tidak ingin menyatakan bahwa itu biasa, enggak, tapi jangan sampai juga kita lupa bahwa kita ini ada sisi-sisi humanis ya, sisi kemanusiaannya gitu. Nah, sederhananya kalau kita sebagai umat beragama misalnya salah, sederhananya misalnya bahasa agama itu berbuat maksiat misalnya, kan nggak mungkin agama yang salah gitu, pasti yang salah adalah pemeluknya gitu. Kalau kita punya konstitusi di Indonesia, ada warga negara yang membuat kriminal, kan nggak mungkin negaranya yang salah adalah warganya gitu kira-kira kan. Nah, dalam konteks ini yang salah siapa? Ya tadi seperti kata Bang Rusidi, yang salah adalah oknum personalnya, bukan lembaga KPU-nya. Kecuali kalau misalnya pleno itu bertemali itu atau bersepadan dengan kemauan daripada partai politik itu. Nah, di situ ada kontrol yang bisa kita lihat bahwa secara nyata lembaga KPU yang tadi Bung Billy katakan kolektif kolegial itu sama sekali sedikit pun tidak memberi celah gitu kepada partai politik yang memohonkan pergantian calon terpilih begitu di konteks itu gitu. Jadi jelas sekali posisi lembaganya seperti apa, posisi oknumnya seperti apa. Maka sebenarnya sederhananya itu simpulan saya ini, orang mau melewati jalan buntu tapi dengan tiket ilegal. Gitu kira-kira. Jalan itu sudah buntu Bung Billy, nggak mungkin lagi. Tapi ada yang nekat ya, dengan tiket yang ilegal. Caranya apa? Mungkin dia melompat pagar yang buntu itu dan lain-lain. Padahal nggak mungkin bisa berubah. Itu saya mau mengklarifikasi itu.
Nah berikutnya pertanyaan Bung Billy, apa yang mau kami lakukan? Jelas bahwa kalau di level nasional KPU provinsi se-Indonesia akan diundang, baik komisionernya maupun sekretaris KPU-nya. Itu diperkirakan awal Februari sedang dirancang perencanaan programnya, karena biasanya lembaga seperti kami ini Januari itu proses penganggaran dan segala macamnya itu masih penyesuaian, dan kemungkinan baru bisa berkegiatan besar itu di bulan Februari. Itu di level nasional, itu akan ada semacam penguatan pengawasan internal, memperkuat kembali, revitalisasi kembali soal pentingnya integritas. Kemudian saat ini memang kami dari KPU sedang menghadapi tahapan seleksi panitia ad hoc dalam konteks kecamatan, yaitu PPK. Nah, panitia pemilihan kecamatan ini nanti sampai tanggal 24 Februari mengumpulkan berkas pendaftaran dan seterusnya. 24 Januari, kemudian nanti berakhir sampai tanggal sampai 14 Februari, nanti dilantik sekitar tanggal 29 Februari, lalu 1 Maret mereka sudah bekerja. Nah, dalam rentang waktu itu pertama ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya mereka tidak sedang berada dalam posisi sebagai pengurus partai politik dalam 5 tahun terakhir. Bahkan ada tambahan regulasi baru, tidak juga sebagai tim kampanye resmi daripada apakah pemilu ataukah pilkada atau pemilihan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian banyak sekali ya, tidak menapi korupsi, kemudian tidak melanggar kekerasan seksual, tidak terindikasi menyalahgunakan narkotika, dan seterusnya. Kemudian itu aspek-aspek integritas yang coba diterapkan, dan itu diseleksi secara ketat oleh KPU, dan beruntung ada Bawaslu sehingga Bawaslu juga mengawasi kami. Nah, kalau penyeleksian Panwascam kemarin, rekrutmen Panwascam kan yang mengawasi adalah publik. Ya. Jadi pengawasan dilakukan oleh masyarakat langsung. Jadi kan ada salah satu tahapan itu tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat itu ada juga di seleksi ad hoc KPU, PPK, dan juga ada di seleksi ad hoc Panwascam. Nah, kalau KPU diseleksi ini ditanggapi oleh masyarakat juga diawasi oleh Panwascam. Jadi udah banyak kali yang mengawasi KPU ini ya kan. Nah, kemudian nanti juga ada penandatanganan fakta integritas yang harus ditandatangani oleh panitia pemilihan kecamatan. Jadi seluruhnya yang diterima itu harus tanda tangan fakta integritas, dan itu adalah kunci. Dan selain nanti juga ada naskah sumpah jabatan yang mereka harus pegang erat di bawah sumpah atas nama agama kan. Baik. Gitu kira-kira, di bawah kuasa Tuhan gitu kira-kira. Nah, selain itu tentu kami di KPU itu ada divisi hukum dan pengawasan internal namanya. Nah, divisi hukum dan pengawasan internal ini akan melakukan kontrol, akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu yang ada di bawahnya. Jadi kalau provinsi berarti mengawasi kabupaten kota mengawasi di ad hoc dan seterusnya ke bawah. Nah, itu yang kami coba lakukan, dan tentu kami membuka berbagai macam masukan, tanggapan dari masyarakat. Selama proses tahapan ini jangan sungkan dan jangan segan untuk menyampaikan ke kami dan juga teman-teman Bawaslu tentunya. Baik. Sampaikan juga ke Bawaslu jika memang ada hal yang memang dianggap penting, krusial, atau perlu konfirmasi dan lain-lainnya. Ya, karena kalau KPU sama Bawaslu kan tinggal nongkrong ngopi. Iya. Selesai. Jadi maksud saya masyarakat ini juga ditingkatkan juga awareness-nya itu. Kehendak baik untuk mengawasi atau mengontrol praktik pemilu ini atau pilkada ini gitu. Karena demokratisasi yang atau bahasanya Bung Anas tadi itu deepening demokrasi, pendalaman demokrasi ini itu tidak hanya milik penyelenggara pemilu sejatinya. Hakikatnya ini kami hanya melayani masyarakat, melayani wargalah pemilik hakikat atau kedaulatan rakyat di situ sebenarnya gitu. Nah, maka kalau ada yang error gitu, ada fraud, ada kesalahan, ada mal praktik itu, jangan segan untuk menyampaikan dan mengkritik. Saya kira itu Bung Billy. Baik Mas, ke Ketua singkat aja Ketua, mungkin apa yang akan dilakukan Bawaslu sendiri khususnya yang membidani pengawasan. Baik. Jadi sebetulnya tadi ada satu pertanyaan dari Billy yang belum saya jawab nih. Tadi baru saya ingat. Gini, potensi atau kondisi saat ini di Provinsi Riau. Saya pikir gini ya, kalau kita lihat dari pengalaman dari saya kalau di Bawaslu Provinsi Riau ini saya sudah dari 2012 ya. Jadi sudah 7 tahun. Saya pikir
kita masih di level yang aman-aman dan kawan-kawan kita di kabupaten kota dan di masih levelnya masih berintegritas ya. Karena dari jumlah pengaduan juga kita ke DKPP belum yang termasuk yang banyak gitu, satu. Yang kedua, prinsip saya dan teman-teman ini, kita tidak pernah percaya dengan iming-iming dari peserta ini. Baik dari calon bupati, calon gubernur, dari calon DPR caleg, kita nggak pernah percaya, ya, nggak perlu. Kenapa? Karena sejak kita jadi penyelenggara belum ada saya lihat, ya, penyelenggara ini yang kemudian diperhatikan oleh si caleg atau si calon bupati, gubernur yang kemudian dia menjadi orang hebat, orang kaya dan segala macam. Jadi nggak pernah kita gubris itu. Jadi saya melihatnya begini aja, saya tekankan kepada struktur saya di bawah bahwa jangan pernah percaya atas rayuan atau iming-iming dari calon, nggak pernah terbukti itu. Jadi daripada mempercayai itu lebih baik jalan lurus istiqomah saja, ya, tegak lurus saja kita berdiri. Pakai kacamata kuda, ya, nggak perlu lihat kiri kanan samping kiri kanan belakang, sesuai dengan aturan saja. Dan ini yang perlu tentu kita satu persepsi, satu pemahaman dengan kawan-kawan KPU untuk sama-sama menjaga barisan kita ke bawah untuk istiqomah, ya, pasang kacamata kuda, jangan lirik kanan kiri, ya, kita pokoknya berjalan di atas rel aja. Artinya memang banyak rayuan-rayuan seperti itu ya. Ya, Pak ini potensi rayuan seperti itu sangat banyak kita ini, ya. Yang begini, yang begitulah, ya, ya, untuk karena jujur aja ya, karena teman-teman peserta ini, ya, bisa dekat saja dengan penyelenggara itu merupakan sebuah prestis bagi mereka. Artinya semuanya mau dekat dengan kita. Cuman, ya kan, ini yang budaya kita ini mau jalan pintas, mau jalan, ya, ingin enaknya saja. Ini yang sulit kita saya lihat ini masih image seperti itu masih datang ke kita gitu. Nah, ini yang harus kita perkuat, kita bentengi kepada teman-teman kita. Terutama kalau saya melihatnya dari segi peningkatan aspek spiritual dan emosional dari kawan-kawan kita. Perkuat emosional dan spiritualnya, pasti mereka nanti akan, ya, ingat dengan apa yang sudah kita. Artinya kita tidak ada hubungan dengan besaran honorarium terkait integritas tadi. Karena integritas ini, Billy, 100 juta pun gaji kita, ya, itu tidak akan pernah cukup. Gitu ya? Tidak akan pernah cukup, ya. Jadi saya pikir untuk integritas ini tidak ada kaitannya dengan jumlah honor. Baik. Tetapi tentu kalau ditambah honor kita, tentu kita juga akan semakin rajin ibadahnya, kan gitu, nggak disyukuri. Iya, disyukuri. Itu ya, rugi ya. Baik. Ya, karena waktu juga sudah waktu kita yang terbatas, kayaknya kita harus sudahi dulu talk show kita. Mudah-mudahan di waktu lain kita bisa bahas yang lain, tema yang lain dengan tentunya dengan pembahasan yang tentunya menarik begitu. Terima kasih Mas Nugi, terima kasih Pak Rusdi dan Pak Anas, terima kasih sudah berkenan hadir menyumbangkan pikiran. Kita berharap diskusi ini juga memberikan pencerahan kepada masyarakat yang mendengarkan, khususnya kawan-kawan RPT. Saya Billy Pranata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinamika persaingan global di era industri 4.0 mendorong semua lini untuk meningkatkan berbagai hal.